Salam sukses buat para mahasiswa dan sahabat edukasi saya. Kali ini kita coba bincang tentang materi kewirausahaan, terutama pada sesi fungsi makro dan mikro wirausaha. Memang para mahasiswa dan sahabat edukasi saya dewasa ini, kalau kita bincangkan soal wirausaha, soal entrepreneur, trennya memang luar biasa, terutama dari aspek anak muda kita. Fungsi makro wirausaha. Wirausaha itu berperan sebagai penggerak, pengendali, juga sebagai pemacu perekonomian suatu masyarakat, perekonomian suatu daerah, perekonomian suatu bangsa. Bahkan hasil penemuan ilmiah atau penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan kreasi baru dalam produk barang dan jasa yang berskala global. Hal ini juga merupakan proses dinamis wirausaha yang sungguh sangat kreatif. Bahkan wirausaha juga telah berhasil menembus, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya akan mengutip pendapat JBC. Dia katakan bahwa wirausahawan itu adalah orang-orang yang menggeser sumber-sumber ekonomi dari produktivitas terendah menjadi produktivitas tertinggi. Masih menurut JBC, wirausahawan juga menghasilkan perubahan. Perubahan itu dilakukan dengan mengerjakan sesuatu yang lebih baik, tetapi dengan melakukan sesuatu yang berbeda. Secara kualitatif, fungsi makro itu dilakukan oleh usaha kecil. Seperti misalnya di dalam perekonomian nasional misalnya. Usaha kecil itu memperkokoh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasok, fungsi produksi, masuk fungsi penyalur, masuk pada pemasar bagi hasil produk-produk industri yang besar. Usaha-usaha kecil itu juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Dan yang tak kalah pentingnya, usaha kecil yang dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional itu juga sebagai alat pemerataan dalam berusaha dalam mencapai pemerataan dan pendapatan. Kembali lagi kepada peran wirausaha. Peran wirausaha itu sebagai penanggung risiko dan ketidakpastian, termasuk mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, secara umum wirausaha itu adalah menciptakan nilai barang dan jasa di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda untuk
bersaing. Yang kedua adalah nilai tambah. Bicara nilai tambah pada fungsi mikrowirausaha itu ada beberapa hal. Yang pertama soal pengembangan teknologi baru. Yang kedua soal penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga perbaikan produk dan jasa yang ada. Dan yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Artinya ada perilaku efisiensi yang baik. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, kita coba memperluas bincang kita pada entrepreneur dan benchmarking. Kita mulai dari intrapreneur. Saya ulangi, intrapreneur. Intrapreneur itu adalah wirausaha yang menggunakan temuan orang lain pada unit usahanya. Fungsinya adalah imitating teknologi dan duplicating produk. Sedangkan benchmarking itu adalah meniru dan mengembangkan produk baru melalui perkembangan teknologi. Nah, wirausaha itu sendiri adalah perintis dan pengembang perusahaan yang berani mengambil risiko dalam menghadapi ketidakpastian dengan cara mengelola sumber daya manusia, material, dan keuangan untuk mencapai tingkat keberhasilan tertentu yang diinginkan. Dan salah satu kunci keberhasilannya itu adalah memiliki tujuan, memiliki visi untuk mencapainya. Ini menurut Stanhope dan Burgess 1993. Bagaimana tantangan kewirausahaan global dalam konteks sekarang? Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, negara-negara yang unggul dalam sumber dayanya itu akan memenangkan persaingan. Sebaliknya, negara-negara yang tidak memiliki keunggulan bersaing dalam sumber daya akan kalah dalam persaingan. Negara-negara yang memiliki keunggulan bersaing itu adalah negara-negara yang mampu memberdayakan sumber daya manusianya secara nyata. Contoh saja misalnya Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tetapi dia bisa hampir menguasai bisnis yang bertumbuh kepada sumber daya alam. Artinya dia punya sumber daya manusia yang bagus, yang bisa meng-create kondisi potensi yang dimiliki oleh negara-negara lain. Bagaimana tantangan utama dalam pengembangan SDM? Karena tadi betapa pentingnya kualitas SDM. Hanya sumber daya yang memiliki keunggulan lah yang dapat bertahan dalam persaingan. Demikian juga pertumbuhan penduduk dunia yang semakin cepat disertai dengan persaingan yang tinggi itu juga akan menimbulkan berbagai angkatan kerja yang kompetitif dan akan menimbulkan pengangguran bagi SDM yang tidak memiliki keunggulan daya saing yang kuat. Seperti di negara-negara ASEAN, terlebih khusus lagi Indonesia kita ini. Kita mempunyai pertumbuhan penduduk yang sangat besar. Bahkan kita ini di tahun 2030, 2045 jika bisa memanfaatkan peluang bonus demografi, kita mempunyai potensi yang besar. Kita punya sumber daya manusia yang besar.
Tetapi jika sebaliknya kita tidak mampu mempersiapkan dengan baik, maka itu juga akan menjadi bumerang bagi bangsa kita. Para mahasiswa dan sahabat edukasi saya, itulah yang bisa saya share kali ini. Fungsi makro dan mikro wirausaha mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan materi berikutnya yang lebih keren, kredibel, dan bermanfaat. Sampai jumpa.